Kompas 100 CEO Forum powered by PLN adalah signature event harian Kompas yang menjadi medium dialog antara CEO, pemerintah, akademisi, serta publik dalam membahas isu perekonomian dan solusi dalam mengatasi permasalahan di dalamnya. Teknologi artificial intelligence untuk meningkatkan produktivitas, dan saya rasa Indonesia juga mempunyai potensi yang sangat besar terkait dengan transformasi hijau ini. Ada yang menyebutkan investasi saja di Indonesia itu terkait dengan infrastruktur hijau bisa mencapai 9.600 miliar ya. PLN sangat terbuka untuk kolaborasi transisi energi. Ini seperti contohnya misalnya pembangunan pembangkit EBT dalam RUPTL tadi sudah disebutkan memiliki 51% tambahan pembangkit berasal dari EBT. Kemudian mengubah sampah menjadi bahan baku, co-firing tadi disebutkan, ini juga kerjasama dengan berbagai pihak. Pengembangan ekosistem Green Economy Village ini bekerjasama dengan misalnya Provinsi DIY dan Keraton Yogyakarta. Kami Pelindo mungkin tidak meng-create energi, tapi bagaimana agar Pelindo mendorong juga terkait dengan dekarbonisasi adalah bagaimana Pelindo tidak menambah buruk situasi. Pertama yang kami lakukan dari si Pelindo adalah kami melakukan transformasi layanan. Ini yang kadang-kadang mungkin tidak tersampaikan kepada publik, bagaimana agar Pelindo mengurangi energi atau mengurangi emisi dengan adanya transformasi layanan ini yang luar biasa ternyata. Secara filosofi memang bank syariah itu bukan hanya sekedar menjalankan praktek perbankan yang sesuai dengan akad prinsip-prinsip syariah, tapi ada yang namanya makosid syariah yang memang kita diharapkan pada ujungnya memang praktek perbankan syariah itu bisa menghadirkan kebaikan gitu. Green infrastructure, ini kan kita ada dua. Yang satu adalah hard infrastructure-nya yang tadi disebutkan oleh Pak Heri, disebutkan oleh Pak Arief gitu ya. Kemudian juga kita bicara tentang soft infrastructure-nya. Nah tadi dari diskusi kita, ini sebenarnya soft infrastructure kita itu belum siap. Soft infrastructure itu adalah regulasinya, policy-nya, priority-nya gitu. Kita jadi kayak mendadak green gitu. Ya, jadi di mana-mana pokoknya hijau. Ya, subsidi juga tiba-tiba pokoknya harus dikasih subsidi biar segera hijau. Kebijakannya sederhana, misalnya dimulai dengan cara membuang sampah, membagi tiganya, bagaimana cara membaginya, kemudian infrastruktur untuk persampahan itu tersedia di depan rumah tangga masing-masing, dan bagaimana kemudian itu bisa ditarik dan dikelola, dan kemudian masyarakat merasa ada benefit yang dia bisa peroleh dari sana dan seterusnya. Ini contoh kecil, kebijakannya ada gitu. Lalu kemudian masyarakatnya paham, kita bisa kerjakan dan seterusnya. Yang kerok kan adalah ketika kemudian knowledge itu tidak merata, tidak sampai. Bagaimanapun policy yang kita buat, saya kira akan begitu ada distance, saya kira susah.
ada informasi-informasi, inovasi-inovasi baru. Karena persoalan-persoalan carbon footprint ini, kalau kita misalnya memanfaatkan hanya dari carbon capture and storage ini, memang kita punya kapasitas yang besar. Kita masih punya kemampuan sampai sekitar 16 tahun ke depan untuk melakukan carbon capture and storage, khususnya untuk pembangkit listrik ini. Tetapi tentunya Indonesia punya potensi yang jauh lebih besar dari ketimbang carbon capture and storage. Kita punya potensi dari coastal line kita yang panjang yang bisa kita tanami dengan mangrove. Kita punya peatland terbesar kedua di seluruh dunia yang kalau kita jaga kelembapannya maka metannya tidak dirilis. Itu juga bisa kita claim dari carbon reduction-nya. Kita juga punya lahan-lahan hutan yang sudah gundul, yang harusnya ke depan bisa kita coba lakukan inovasi. Ini menjadi proyek baru bagi investasi. Kita bisa melakukan reboisasi atau penghutanan kembali dengan tanpa menggunakan APBN, tetapi ini dijadikan sebagai proyek investasi yang dibuka kepada umum. Mereka berinvestasi dengan melakukan penghutanan kembali dan mensertifikasi karbon yang terserap oleh hutan itu untuk kemudian bisa listing di dalam carbon exchange kita dan bisa meramaikan pasar karbon yang ada di Indonesia. Yang kami lakukan di tempat kami adalah yang what we call the sustainable safe production. Intinya adalah bahwa kalau kami meyakini, saya dan tim dan PT FI meyakini bahwa there's no company that can prevail in a community and environmental that fail. 26 September lalu, baru 3 minggu ini, tanggal 26 besok 1 bulan, kita sudah melaunching IDX Carbon, jadi bursa karbon. Sampai hari ini sudah terjadi perdagangan karbon selama 3 minggu, 4 kali perdagangan, di mana sudah terjual hampir 460.000 ton, 460.000 ton CO2 equivalent. Jadi, dan memang kalau karbon ini tidak seperti saham, karena buy and sell, karena kan dibeli untuk di retire, jadi buy and hold. Buat Danone, kami memang dari awal secara korporasi memang komitmennya adalah membawa kesehatan kepada masyarakat. Tapi tentu tidak saja melalui produk, tetapi melalui juga inisiatif keberlanjutan. Secara internal sendiri, kita punya perusahaan sebagai perusahaan pendanaan sudah mulai menerapkan ESG framework yang kita kembangkan dari kita sendiri juga dengan investor-investor atau limited partner atau rekan pendanaan kita. Kami itu perusahaan penerbit green bond pertama di tempatnya Pak Iman, di local currency bond market. Jadi terkait dengan sustainability report, ya kita pelopor.